Halo, kita bertemu lagi dan dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan apa saja sifat-sifat di dalam koligatif larutan yang berhubungan dengan perhitungan. Nah, kita sudah membahas beberapa waktu lalu mengenai bagaimana partikel dalam larutan bisa dihitung dengan molaritas, molalitas, maupun fraksi mol. Nah, kita akan belajar pertama itu adalah penurunan tekanan uap. Nah, ketika zat cair berubah menjadi gas, maka disitulah terjadi yang namanya penguapan. Nah, kita semua sudah tahu proses ini dan besarnya tekanan uap itu dipengaruhi oleh jumlah zat dan suhu. Makin besar tekanan uap suatu cairan, maka makin mudah molekul-molekul cairan itu berubah menjadi uap. Nah, semakin tinggi suhu cairan, maka semakin banyak uap yang berada di atas permukaan cairan dan juga tekanan uap yang terbaca pun akan semakin tinggi. Ya, maka salah seorang kimia,wan dari Prancis, dia bernama F.M. Roth, mendapati bahwa melarutkan suatu zat terlarut mempunyai efek penurunan tekanan uap dari pelarut. Nah, dia menemukan adanya selisih antara tekanan uap murni dengan tekanan uap jenuh. Nah, inilah yang dinamakan dengan penurunan tekanan uap. Nah, kita bisa lihat di sini secara matematis dapat dituliskan selisih dari tekanan itu adalah tekanan akhir dikurangi dengan tekanan dari uap jenuhnya atau tekanan awal itu disebut dengan pelarut murninya. Jadi sekali lagi secara matematis Roth ini menuliskan bahwa selisih penurunan tekanan uap itu diambil dari tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap. Lalu apa hubungannya penurunan tekanan uap dengan jumlah partikel? Di sini kita melihat bahwa tekanan uap itu merupakan hasil kali dari fraksi mol zat pelarut dan juga dikalikan dengan tekanan uap larut murninya. Nah, persamaan ini disebut dengan hukum Rolle. Nah, hukum ini hanya berlaku pada larutan encer yang tidak mempunyai interaksi kimia dengan komponennya. Kemudian, bagaimana penurunan tekanan uap dapat dihitung? Nah, dengan cara seperti ini. Selisih dari tekanan itu adalah hasil kali dari fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut. Nah, kita bisa melihat dari contoh soal supaya lebih memahami ya. Fraksi mol urea dalam air adalah 0,5. Tekanan uap air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg. Berapakah tekanan uap jenuh larutan tersebut pada suhu tersebut? Nah, diketahui di sini bahwa fraksi zat terlarutnya adalah 0,5, yaitu di sini urea ya. Lalu pelarut murninya 17,5 mmHg. Lalu ditanyakan berapakah tekanan uap jenuh larutan tersebut. Kita dapat menghitung dengan matematika tadi yang sudah dituliskan bahwa delta P ini adalah 0,5 dikalikan 17,5, maka dihasilkan 8,75 mmHg. Nah, maka tekanan uap jenuh itu adalah selisih dari larutan murni dikurangi dengan delta P-nya. Maka didapatkan 17,5 mmHg dikurangi 8,75 sama dengan 8,75 mmHg. Jadi, tekanan uap jenuh larutan tersebut atau di mol area itu, urea itu adalah 8,75 mmHg. Oke, ini adalah sifat koligatif yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah kenaikan titik didih. Nah, di sini disimbolkan delta TB,
ya. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan udara luar atau tekanan pada permukaan cairan. Nah, titik didih standar atau titik didih normal itu adalah 760 mm. Lalu bagaimana kita dapat menghitung kenaikan titik didih tersebut? Nah, menurut hukum Rolle, besarnya kenaikan titik didih larutan itu sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan dengan kenaikan titik didih molal. Ya. Nah, di sini berarti delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan hasil kali molalitas dikalikan dengan kenaikan titik didih molalnya. Jadi ini simbolnya adalah KB, itu adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Kita lihat di sini, contoh soalnya adalah natrium hidroksida 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung titik didih larutan tersebut. Di sini sudah diketahui tetapan dari titik didih tersebut 0,52, lalu diberi di sini atom relatif untuk Na 23, atom relatif oksigen 16, dan atom relatif dari hidrogen itu 1. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Pertama, kita tuliskan apa saja yang diketahui. Massa NaOH 1,6 gram. P-nya, larutnya itu 500 gram. Tetapan titik didihnya adalah 0,52. Dan yang ditanyakan itu adalah tetapan titik didih larutan tersebut. Lalu kita bisa menghitung. Yang pertama, kenaikan titik didih itu adalah hasil kali molalitas dikalikan tetapannya. Maka kita sudah bisa menghitung bahwa molalitas itu adalah massa dibagi dengan mR dari NaOH dikalikan 1000 per pelarutnya, ya, dikalikan dengan tetapannya. Maka dihasilkan seperti ini, 6,9 gram dibagi 40 dikali 1000 dibagi 500 dikali 0,52. Hasilnya adalah 0,0416 derajat Celcius. Maka titik didihnya adalah 100 derajat Celcius ditambahkan dengan delta TB-nya. Maka didapat 100 derajat ditambahkan 0,0416. Hasilnya adalah 100,0416 derajat Celcius. Maka titik didih dari larutan NaOH ini adalah 100,0416 derajat. Nah, itu tadi kenaikan titik didih. Bagaimana dengan yang ketiga? Sifat dalam koligatif larutan penurunan titik beku atau delta TF. Ya. Ini juga sama. Larutan mempunyai titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Ini yang disebut dengan titik beku atau delta TF. Dalam penurunan titik beku ini, besarnya penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan dengan penurunan titik beku molal. Nah, ini sama dengan tadi, kenaikan titik didih, ya. Jadi, yang membedakan di sini hanya ketetapan titik bekunya saja. Ya, kalau tadi ketetapan titik didih, nah ini sekarang adalah titik beku, ketetapan titik beku. Ya, delta TF itu adalah penurunan titik beku. Kemudian KF itu adalah tetap penurunan titik beku molal, dan M itu adalah molalitas larutan. Kita lebih memahami, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm. Jika tetapan penurunan titik beku air atau KF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius per meter dan MR dari urea adalah 60, hitung titik beku larutan. Mari kita selesaikan bersama. Kita hitung lebih dulu molnya, ya, karena molalitas itu berhubungan dengan mol. Massa dibagi dengan molekul relatif, maka dihasilkan 6 dibagi 60 adalah hasilnya 0,1 mol. Oke, lalu
larutnya 200 gram, dan tetapan penurunan titik bekunya 1,86 derajat Celcius per meter. Yang ditanyakan adalah data titik beku, ya, titik beku dari larutan. Tadi itu adalah hasil kali molalitas dikalikan tetapannya. 0,1 molal dikalikan 1000 per 200 gram dikali 1,86, maka didapatkan 0,93 derajat Celcius per meter. Karena ini adalah titik beku, maka titik beku larutan itu adalah 0 derajat Celcius dikurangi 0,93 derajat Celcius, maka dihasilkan negatif 0,93 derajat Celcius. Jadi, titik beku larutan urea itu adalah negatif 0,93 derajat Celcius. Lalu, yang terakhir dalam sifat koligatif larutan itu ada yang dinamakan tekanan osmosis. Apa itu tekanan osmosis? Itu adalah peristiwa bergeraknya partikel dari larutan yang lebih encer atau larutan murni ke yang lebih pekat melalui dinding semi permeable. Ya, ini yang disebut dengan osmosis. Nah, ketika tekanan diberikan, maka dia dapat menghentikan proses itu. Nah, tekanan ini disebut dengan tekanan osmosis. Nah, karena osmosis ini berhubungan dengan gas ideal, maka dituliskan seperti ini. P itu sama dengan N R T dibagi V. N itu adalah molaritas karena berhubungan dengan massa dan juga volume. Dan tetapan R itu adalah tetapannya dan T itu adalah suhu. Ya, karena berhubungan dengan molaritas, maka ini bisa dituliskan menjadi M itu adalah molaritas dikalikan R dikalikan T. Maka P itu adalah tekanan osmosis, M itu adalah konsentrasi molar atau mol per L atau mol per liter. R itu adalah tetapan gas ideal yaitu 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin, dan T-nya ini adalah suhu mutlak. Suhu mutlak itu artinya adalah derajat Kelvin. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang tekanan osmosis, suhu yang digunakan itu adalah suhu mutlak, yaitu derajat Kelvin. Seperti contohnya, seorang pasien memerlukan larutan infus glukosa. Bila kemolaran cairan tersebut 0,3 molar pada suhu tubuh 37 derajat Celcius, tentukan tekanan osmotiknya. Dengan tetapan gas idealnya adalah 0,082 liter atm per mol per derajat Kelvin. Maka kita bisa selesaikan. Diketahui di sini molaritasnya adalah 0,3 mol. Lalu suhunya, ingat suhu harus diubah menjadi Kelvin. Maka ditambahkan dengan 273 sehingga hasilnya adalah 310 derajat Kelvin. Dan tetapan gas idealnya 0,082 liter atm per mol per Kelvin. Yang ditanyakan adalah tekanan osmotiknya. Maka kita bisa dapat menghitung I itu sama dengan molaritas dikali tetapan gas ideal dikalikan dengan suhunya 0,3 dikali 0,082 dikali 310, maka dihasilkan 7,626 liter. Jadi tekanan osmotik yang diperlukan dalam larutan infus glukosa ini adalah sebesar 7,626 liter. Demikianlah pembahasan kita untuk perhitungan yang ada di dalam sifat koligatif larutan, dan semoga ini bisa menolong kita untuk belajar lebih banyak lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.